Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Cinta episode 16, diawali saat hartawan mengantar Wina untuk mencari Jeffrey dan berencana pergi ke kantor polisi. Wina kemudian mendapat telepon bahwa penculik Jeffrey meminta uang tebusan sebesar 100 juta rupiah. Harus dimanfaatin nih biar dapat uang banyak, ucap Wina dalam hati. Setibanya di rumah, hartawan memberikan Wina uang sebesar 100 juta rupiah. Mawar yang curiga langsung meminta nomor telepon si penculik pada Wina. Setelah dihubungi, ternyata nomornya tidak aktif dan hartawan memaksa Wina untuk menerima uang itu. Namun, pada akhirnya uang itu jatuh ke tangan Panji karena tahu bahwa Wina sedang menipu hartawan. Tiba-tiba terjadi kecelakaan di lokasi pembangunan pesantren. Ada bagian bangunan yang runtuh dan mengenai salah satu pekerja. Janah juga hampir menjadi korban, tetapi langsung dilindungi oleh Rehan. Sayang sekali nyawa pekerja yang tertimpa reruntuhan tidak bisa diselamatkan. Polisi datang dan telah melakukan penyelidikan. Ternyata kualitas semen yang digunakan ada di bawah standar. Setelah pulang dari rumah sakit, tiba-tiba Mawar menghampiri Janah yang kemudian diseret ke lokasi pembangunan. Mawar mendorong Janah sampai gadis itu masuk dalam lubang tanah yang cukup dalam. Janah akhirnya diselamatkan oleh Rehan yang sedang berjalan lewat sana. Janah mengatakan bahwa dia tidak sengaja jatuh terperosok ke dalam sana. Keesokan harinya Panji diminta kooperatif dan datang ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah tentang adanya semen oplosan yang digunakan untuk pembangunan. Panji pun langsung mendatangi Janah untuk melihat laporan keuangan. Rehan langsung menengahi Panji yang marah pada Janah karena harga semen yang lebih mahal. Para pekerja mulai menuduh Janah sudah mengambil keuntungan dengan menggunakan semen oplosan. Rehan berhasil menemukan penjual semen oplosan. Si penjual mengaku diperintah oleh seorang wanita yang ciri-cirinya mengarah pada Mary. Rehan dan si penjual semen oplosan pun mendatangi Panji yang sedang bersama Mary, Danu, dan Janah. Namun, si penjual semen oplosan malah menyebut Janah sebagai pelakunya. Ternyata sebelumnya Mary mendatangi si penjual untuk menyalahkan Janah. Panji langsung mendorong Janah ke sungai yang untungnya bisa ditolong oleh Rehan. Panji akhirnya tahu bahwa Mary adalah dalang di balik semua ini. Janah kembali datang ke tempat karaoke untuk bekerja karena Mary mengancam akan mencelakai sang adik. Sementara itu, Mary datang untuk membawa Wina untuk bekerja di tempat karaoke. Tiba-tiba hartawan datang untuk menolong Wina. Hartawan pun bersedia membayar utang wanita itu sebesar 50 juta rupiah asal jangan mengganggu Wina lagi. Jeffrey akhirnya pulang ke rumah dan mengadu tentang Janah pada Wina. Namun, sang ibu malah menuduh Janah yang sengaja ingin bekerja di sana. Jeffrey tetap kecewa dan tidak mau mendengarkan penjelasan Janah.